Indonesia adalah antara negara yang mempunyai penduduk yang sangat ramai di dunia ini. Indonesia berada ranking keempat dari segi jumlah penduduk yang paling ramai di dunia. Dan salah satu faktor yang menyebabkan negara tersebut menjadi maju adalah kerana kepemilikan sumber daya alamnya dan bagaimana pemimpin negara tersebut mengolah negaranya. Nah, di sini ada satu video yang mana Republik Indonesia jadi panutan negara-negara di Afrika. Kepimpinan hebat Jokowi dianggap sukses. Siapa kata negara Indonesia itu miskin? Ini buktinya bahwa negara Indonesia itu adalah sebuah negara yang cukup kaya, guys. Jadi, sehingga kan kemajuan Indonesia ini membawa dampak bagi dunia dan negara-negara Afrika. Jadi, kita semak faktanya. Jom. Indonesia jadi panutan Afrika. Dekade yang lalu, Indonesia selalu dianggap remeh oleh negara asing. Bahkan negara tetangga pun ikut meremehkan Indonesia. Tapi dengan berjalannya waktu hingga saat ini, Indonesia disegani oleh negara-negara asing, bahkan ada yang menjegal program hilirisasi Indonesia dan sebagainya. Tapi ada juga negara-negara yang memuji dan menjadikan Indonesia sebagai role model bahkan panutan bagi negara-negara mereka. Wah, ada tantangan juga hilirisasi itu kan? Luhut ketika ia berkunjung ke negara-negara Afrika, ia menyampaikan hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika semakin baik. Semangat Bandung yang digagas lebih dari 68 tahun yang silam merupakan tonggak penting yang memprakarsai perjuangan macam pakai belangkon lah, guys. Negara-negara di Afrika. Dan di situ delegasi Indonesia langsung diterima oleh Presiden Afrika Selatan beserta jajarannya. Pertemuan itu adalah langkah penting dalam mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi pada gelaran KTT BRICS yang akan dilaksanakan minggu ketiga bulan Agustus nanti. Nah, masih teka-teki apakah Indonesia gabung BRICS Indonesia atau ya? tidak. Selain itu, BUMN Indonesia turut hadir, di mana Pertamina tengah melakukan pembicaraan dengan mitra usaha dari Afrika Selatan mengenai peluang untuk memasok listrik ke Afrika Selatan. Listrik ke Afrika Selatan. Konsesi Indonesia di Mozambik. Indonesia akan bekerja sama dan membantu lewat BUMN di Afrika Selatan untuk fokus kepada pertambangan mineral, kendaraan listrik, perdagangan B2B, serta keamanan energi minyak dan gas. Dan kemarin waktu saya di Kenya, di Kongo, dan di South Africa, saya ketemu ketiga presidennya itu dan menteri-menterinya. Itu saya paparkan slide-nya yang tadi. Itu mereka minta supaya Indonesia bisa memberikan training pada mereka, dan mereka mulai minggu depan sudah ada tim dari Kongo yang datang, tim dari Afrika Selatan, dan tim dari Kenya, karena mereka melihat banyak ya spirit Asia Afrika. Dengan dulu Asia Afrika menyangkut dekolonisasi, colonize, jadi kemerdekaan. Sekarang bicara masalah equality dan masalah prosperity. Jadi ini sekarang bedanya. Tapi mereka lihat Indonesia can be a leader among the developing countries, karena mereka melihat bahwa Indonesia ini satu negara yang hebat. Mereka yang bilang, Masya Allah. Jadi di bawah leadership Presiden Joko Widodo, mereka katakan leadership hebat. itu. Dan dia bilang, Minister Luhut, can you do us favor gini, sehingga hari ini atau besok lusa kami atur pembicaraan per telepon Presiden dengan Presiden Kongo, Presiden Cyril, Presiden Felix, dan Presiden Ruto. Jadi Presiden akan membuat satu South collaboration atau Global South collaboration dalam dua hal. Satu tropical forestry, yang kedua dari critical mineral, dan kemudian juga mengundang Lula dari Brazil dan beberapa negara dari Brazil. Jadi, hanya di Afrika Selatan, delegasi Indonesia itu turut mengunjungi Republik Kongo dan Kenya. Di situ perusahaan BUMN dan juga swasta Indonesia tengah menjalin sampai di Afrika sudah nih untuk melayani pasar di Afrika Timur.
Ada perusahaan Sritex dan Busana Apparel juga sedang berbicara dengan otoritas Kenya untuk membahas industri pabrik benang dan garment di Afrika. Ada juga di sektor pertahanan, Pindad juga sedang menjajaki peluang kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Kenya. Seperti nampaknya di sini yang saya paham bahwa sekarang ini negara-negara Afrika juga turut menjadikan Indonesia itu satu panutan dan juga panduan ya, bagaimana Indonesia mengolah negaranya. Dan apa yang saya lihat di bawah kepimpinan Presiden Jokowi ini, saya tengok hubungan antara negara-negara asing ya cukup baik ya. Dan inilah peluang Indonesia untuk berkolaborasi ya, ataupun transfer teknologi ke Indonesia. Dan Indonesia ini kalau ditengok tadi, dia dijemput ya, diundang oleh BRICS. BRICS ini adalah negara-negara besar ya, seperti Rusia, China, India ya, dan ada beberapa negara lagi. Ini akan sebuah kumpulan yang sangat kuat ya, kelompok yang kuat, bisa untuk menyaingi negara-negara Uni Eropa yang lain. Nah, kalau dilihat lagi dari segi bagaimana ekonomi negara Indonesia saat ini, Presiden Jokowi menekankan untuk melakukan hilirisasi di Indonesia ya. Apabila Indonesia melakukan hilirisasi, maka itu peluang pekerjaan akan lebih terbuka luas lagi untuk rakyat Indonesia, dan pastinya tidak ada lagi tidak ramai lagi yang akan keluar negara untuk bekerja, tetapi di Indonesia sudah ada peluang-peluang pekerjaan apabila Indonesia membuat hilirisasi, sebab Indonesia ini sangat kaya sumber daya alamnya ya guys. Maka itu menjadi gugatan juga apabila Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negara, khususnya di Uni Eropa. Indonesia mendapat gugatan dan juga ancaman ya, kerana Indonesia menghentikan ekspor itu, sebab Indonesia dia mau negaranya mengolah sendiri untuk menambah nilai bahan mentah tersebut. Nah, lepas tu dari segi pertahanan, yang saya tengok Indonesia, dia kalau di dunia ni dia mempunyai satu kelebihannya. Kalau di peringkat Asia Tenggara, Indonesia adalah ranking yang pertama untuk kekuatan militer. Manakala untuk peringkat dunia berada ranking ke 13 ya, kalau tidak silap begitulah lebih kurang. Dan baru-baru ini saya juga mendengar ya, apabila Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad, di situ ternyata dunia sekarang ini memerlukan sangat ya peluru. Jadi Indonesia adalah antara negara pengeluar peluru. Di situ saya nampak Indonesia boleh menjadi satu kingmaker begitu untuk sistem pertahanan dunia ya. Karena dari segi kekuatan militer Indonesia, Indonesia memang tidak kurang hebatnya ya, dan apabila mempunyai kekuatan militer begitu, Indonesia boleh menjadi satu orang tengah lah macam tu, seperti yang berlaku baru-baru ini apabila Ukraina Rusia berlaku pergelutan begitu, Indonesia menjadi orang tengah. Kerana apa? Kerana pengaruh kekuatan militer itu. Jadi bukan untuk menyerang, tetapi rasa keyakinan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Nah, jadi Indonesia yang saya tengok, dia sangat aktif ya untuk membangunkan negaranya. Jadi itulah Presiden Jokowi ini adalah salah seorang pemimpin yang saya tengok begitu kira hebat ya. Bukan saja saya yang katakan begini, tetapi pemimpin-pemimpin negara yang lain juga mengakui kehebatan Presiden Jokowi, bagaimana dia mengolah negara Indonesia itu sehingga kan ekonomi Indonesia bertambah baik dari hari ke hari, begitulah. Bertambah baik kekuatan ekonomi Indonesia. Jadi ini akan memperkuatkan lagi negara Indonesia itu dari segi bagaimana dia mengatur rakyatnya dan juga bagaimana kedaulatan Republik Indonesia itu terjamin dari segi ekonomi, sosial dan juga politik. Jadi guys, saya kira dengan kekuatan ekonomi dan juga kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, saya yakin dan percaya Indonesia bakal menjadi negara penguasa ekonomi ya dunia.
Dan ini juga daripada penganalisis politik mengatakan bahawa negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai itu adalah ciri-ciri negara yang mempunyai kekuatan ekonomi di masa akan datang. Karena apa? Karena untuk pasaran saja tidak perlu diekspor ke luar negara, malah hanya sekiranya digunakan keperluan itu di dalam negaranya saja pun sudah memadai ya, kerana jumlah penduduk itu sangat ramai. Jadi pasaran itu hanya dalam negara saja pun boleh menghasilkan ekonomi begitu. Penjanaan ekonomi itu boleh berlaku di situ. Jadi ini yang saya nampak Presiden Jokowi lakukan di Indonesia. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Info ini amat menarik ya. Jadi kalau dikatakan Indonesia juga diundang oleh BRICS dan Republik Indonesia menjadi panutan negara-negara di Afrika dengan kepimpinan hebat Jokowi ini dianggap sukses. Kita sendiri sudah melihat bagaimana Presiden Jokowi memimpin negaranya sehingga saat ini negara Indonesia sangat disegani dan juga dihormati banyak negara. Jadi itu saja, kita bertemu lagi. Bye-bye.